Rasyidah Aulia Rahma, NIM 2160100001 dari program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan Islam sebagai objek kajian studi atau Islam sebagai objek studi. Dengan mata kuliah Pendekatan Studi Islam, dosen pengampu Dr. Muhammad Sohibul Itmam, Magister Hukum. Islam sebagai objek studi. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang mencakup berbagai ras dan kebangsaan. Islam sebagai agama yang abadi hingga akhir zaman dan agama yang universal. Mengapa disebut agama universal? Karena Islam adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Islam berasal dari bahasa Arab salama aslima salima, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah. Islam dapat didefinisikan secara normatif merujuk pada Al-Quran yang sebagai sumber utama. Yang pertama adalah Islam sebagai penyerahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam bermakna sebagai agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama seluruh nabi-nabi Allah. Yang ketiga, Islam sebagai agama yang terakhir, agama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Husain Isnawan, dalam studi Islam atau Islamic Studies adalah pengkajian tentang ilmu-ilmu keislaman dan bagaimana perilaku-perilaku manusia terhadap ilmu-ilmu keislaman. Studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Mulai dari sistem pendidikan, dari sampai proses pendidikan, dan hasil dari pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang keilmuan dan aspek kehidupan lainnya. Aspek kehidupan yang lainnya, pendidikan tidak merujuk pada apapun. Pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non-formal, bahkan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Islam selain sebagai agama, Islam juga sebagai objek kajian. Di dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal sebagai ilmu-ilmu keislaman. Apa itu? Ilmu kalam, ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, atau biasa kita sebut dengan ilmu usuluddin, atau ilmu fikih, ilmu muamalah, dan lain sebagainya. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, Islam memang menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai objek kajian tertentu, namun harus berpatuh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak hanya sebagai objek teologis, namun agama pengetahuan yang secara tidak langsung melahirkan berbagai macam pemikiran. Hal ini yang menjadikan Islam itu sangat menarik untuk dikaji dan sangat menarik sebagai objek kajian. Pemikiran-pemikiran yang dilibatkan dalam proses pemahaman, objek kajian tersebut itu memberikan andil dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti filsafat ilmu, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, muamalah, dan lain sebagainya. Objek kajian berarti mempelajari apa yang dipahami oleh pemikir yang telah dikaji dan dipahami, lalu memikirkan, menghasilkan pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang baru. Ketertarikan ini bukan hanya terjadi dan melibatkan sarjana muslim saja, namun sarjana-sarjana di barat tertarik kepada Islam untuk dijadikan sebagai objek kajian. Namun yang membedakan adalah sarjana muslim di Indonesia atau sarjana muslim mempelajarinya dengan mengimaninya, namun sarjana-sarjana barat mempelajarinya tanpa mengimaninya, karena mereka hanya penasaran dan hanya tertarik dengan Islam, bukan untuk diimaninya.
Hal ini karena Islam adalah agama dan masyarakatnya adalah masyarakat yang dinamis. Tidak terkecuali dengan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia yang biasa kita kenal sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah perpaduan nilai-nilai keislaman yang diakulturasi dengan budaya-budaya di Indonesia. Dan sampai saat ini, keduanya bisa saling bekerja, bisa saling berjalan dengan beriringan. Hal inilah, lagi-lagi hal inilah yang membuat Islam itu ketertarikan terhadap Islam untuk dikaji, untuk dipahami sebagai objek kajian. Namun tidak keluar dalam konteks keilmuan, tidak keluar dalam batas-batas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utamanya. Lalu apa sih tujuan dalam studi Islam? Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam. Kita sebagai agama Islam, hakikatnya adalah untuk apa? Mau bagaimana? Mau seperti apa? Itulah tujuan dari studi Islam. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam sumber-sumber agama Islam yang tetap abadi namun dinamis. Dan bagaimana aktualisasi sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar agama Islam, secara bagaimana realisasinya terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan sedikitnya pengetahuan yang dapat saya sampaikan memperbanyak kemanfaatan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata, ada kurang dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 6010001. Saya dari program pas Islam Belajar. Selamat menyaksikan.